Inilah lokasi penanaman mangrove kelompok tani hutan peduli penghijauan mangrove Desa Deluk, Kecamatan Bantan. Mangrove merupakan pohon yang penting. Kesadaran masyarakat setempat terhadap lingkungan terus meningkat. Sahabat alam pasti sudah sering mendapatkan banyak ajakan program berbau lingkungan, termasuk pula kegiatan penanaman, baik di darat maupun di laut. Jika di darat akan ada kegiatan penanaman pohon, maka di kawasan pesisir digalakkan program menanam mangrove. Mangrove adalah ekosistem tumbuhan yang mudah ditemui di kawasan pesisir Desa Deluk ini. Lebih tepatnya di daerah air payau. Sudah banyak yang tahu manfaat dari pohon yang berada di pesisir ini. Salah satunya adalah pencegahan abrasi. Gunung Ramba berduri haruslah kita arungi dengan hati yang murni. Rimba raya indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Rimba raya indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Pagi petang siang malam rimba kita. Dewasa ini, instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat atau disebut dengan LSM turut andil menyemarakkan kegiatan penanaman mangrove. Namun masih banyak lapisan masyarakat yang belum mengetahui cara penanamannya yang baik agar tumbuh optimal. Saat proses penanamannya tidak boleh sembarangan. Hutan mangrove memegang peranan penting di wilayah pesisir Desa Deluk, Kecamatan Bantan, sebagai daerah pemijahan dan tempat mencari makan organisme laut. Selain itu, hutan mangrove juga menjaga tebing sungai Bantan Tua di dusun pesisir Desa Deluk ini dari ancaman abrasi. Maraknya keberadaan tambak udang tanpa izin belakangan ini turut serta menyumbangkan kerusakan hutan mangrove di sekitaran sungai yang cukup dikenal dengan kayanya udang galah. Dusun pesisir Desa Deluk, Kecamatan Bantan yang menjadi salah satu daya tarik bagi para pemancing mania. Keberadaan hutan mangrove di wilayah desa pesisir Deluk, Kecamatan Bantan juga turut meningkatkan penghasilan para nelayan tradisional pesisir Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis ini. Oleh karenanya dipandang perlu bagi kelompok tani hutan peduli penghijauan mangrove atau disebut KTH PPM Deluk ini agar senantiasa dilakukan suatu program rehabilitasi hutan mangrove yang berbasis masyarakat, di mana masyarakat secara aktif terlibat baik dalam tahap perencanaan, pembibitan, penanaman, monitoring maupun evaluasi.
Rehabilitasi untuk ekosistem mangrove yang dilakukan oleh KTH PPM Deluk sebagai bentuk responsif dan antusiasnya anggota kelompok untuk menyambut persiapan suksesi rencana agenda program padat karya penanaman mangrove atau PKPM yang sebelumnya oleh BRGM RI berdasarkan surat nomor S17-MS-3-2022 tanggal 21 Maret 2022 yang lalu menganjurkan untuk berkoordinasi kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDAS Indragiri Rokan Pekanbaru. Anjuran yang dimaksud merupakan usulan penanaman padat karya mangrove tahun 2022 yang memiliki salah satu kendala terkait sebelumnya registrasi kelompok belum terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau belum diajukan oleh kelompok. Dikarenakan hal tersebut, pengurus KTH PPM Deluk belum lama ini telah mengajukan permohonan registrasi kelompok melalui UPT KPH Bengkalis Pulau. Dia matakan ke kanan itu. Inilah dokumentasi full dari sebagian kegiatan pembibitan tanaman mangrove yang telah dilakukan oleh kelompok sejak bulan Juni yang lalu, dengan harapan kelompok adanya sentuhan pembinaan dan bantuan totalitas dari pihak instansi pemerintah terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melalui UPT KPH Bengkalis Pulau, agar hendaknya menyampaikan aspirasi dari jeripayah anggota KTH PPM Deluk yang sungguh-sungguh ikut berpartisipasi menjaga kelestarian hutan mangrove di pesisir Pulau Selatan Pulau Bengkalis ini. Sebagaimana yang diharapkan kelompok adalah terhadap bantuan dana bibit mangrove sebanyak 90.000 batang telah disegerakan oleh kelompok agar hendaknya mendapat bantuan berupa dana operasional yang telah dikeluarkan oleh masing-masing anggota kelompok. Dan sebagaimana diketahui bersama, dalam menyukseskan rehabilitasi hutan mangrove tentunya terdapat keterbatasan ketersediaan modal dana bagi kelompok masyarakat untuk mencari bibit. Jumlah bibit yang dibutuhkan untuk kegiatan penanaman melebihi ketersediaan bibit yang ada di lapangan. Selain itu, ketersediaan bibit juga dipengaruhi oleh bulan-bulan tertentu, sehingga perlu adanya upaya menjaga stok bibit di lapangan. Itulah. Wih, gosok.
proses pembibitan mangrove sangat diperlukan karena menurut kelompok peluang hidup mangrove yang melalui tahap pembibitan lebih besar daripada yang tidak melewati tahap ini. Salah satu rehabilitasi kawasan mangrove selain kegiatan penanaman mangrove, KTH PPM Deluk juga melakukan kegiatan pembangunan pembibitan mangrove sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Rehabilitasi kawasan mangrove di daerah pesisir lokasi penanaman kelompok pembibitan mangrove dilakukan dengan cara alami maupun buatan. Pembibitan dengan cara alam terjadi jika benih jatuh dan tumbuh dengan sendirinya pada substrat. Pembibitan buatan dilakukan oleh kelompok dengan cara melakukan pembibitan pada habitat alaminya. Selain menjaga ketersediaan stok bibit di lapangan, kegiatan pembangunan pembibitan mangrove juga menjadi salah satu alternatif peningkatan ekonomi masyarakat KTH PPM Desa Deluk ini. Upaya persemaian benih mangrove yang dilakukan oleh KTH PPM hingga menjadi bibit diharapkan mampu sebagai sumber pendapatan dari hasil penjualan bibit mangrove siap tanam. Sebanyak 90.000 batang telah pun disediakan oleh kelompok sebagai upaya peningkatan ekonomi anggotanya melalui ekosistem mangrove, hendaknya menumbuhkan kepedulian di tatanan masyarakat dusun pesisir untuk lebih peduli dalam menjaga dan merawat ekosistem mangrove sekitar.
Tahap pertama dalam pembibitan mangrove dilakukan oleh anggota tanpa membuat bedeng di lokasi yang cukup berdekatan dengan lahan penanaman kelompok. Hal ini bertujuan untuk mempermudah distribusi bibit mangrove pada saat penanaman. Selain itu, harus memperhatikan juga tentang kondisi lingkungan, seperti tipe pasang surut di lokasi bedeng. Informasi mengenai kondisi pasang surut yang mengingat pembangunan bedeng sangat tergantung dengan pasang surut. Maka suatu lokasi yang tidak memiliki pola sirkulasi pasang surut yang baik sudah seharusnya tidak dipilih sebagai lokasi peletakan bedeng. Bedeng persemaian dibuat dengan cukup sederhana sekali dengan memanfaatkan dahan kelapa atau kelapa sawit serta keberadaan rimbunnya dahan mangrove dewasa yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, budaya setempat dan tentunya anggaran yang dimiliki oleh kelompok, baik perorangan maupun secara gotong royong selama beberapa bulan terakhir ini. Mau jaga cucuk jali itu yang perlu ketahui. Bahkan cukup banyak menghabiskan dana dari pribadi kelompok tani hutan peduli penghijauan mangrove Desa Deluk, Kecamatan Bantan ini. Itu mangrove nggak bisa dikepung, dikenai jatuh kumbang. Dan menurut Agus Tari, Ketua KTH PPM Desa Deluk, bahwa persiapan yang dilakukan oleh kelompok telah menghabiskan dana segar sebanyak puluhan juta rupiah telah keluar dari dompet Ketua KTH PPM Desa Deluk ini. Persemaian dilakukan tanpa bedeng dengan cara benih langsung disemaikan di bawah pohon indukannya. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pembuatan bedeng dan tempat persemaian mangrove adalah bibit-bibit mangrove yang harus tertutup dari sinar matahari secara langsung dengan persentase penutupan yang baik adalah 50% sampai dengan 75%. Dalam sedikit. Benih mangrove diambil dari pohonnya secara langsung. Buah-buah mangrove dari jenis Rhizopora dan Avicennia terletak bervariasi di ketinggian yang berbeda. Buah Rhizopora yang diambil adalah buah yang sudah matang yang ditandai dengan adanya cincin kuning di bagian propagulnya. Untuk propagul yang belum muncul cincin kuningnya tidak diambil karena belum bisa disemaikan. Oke guys, Lokasi penanaman mangrove KTH PPM Deluk ini
cukup strategis yang berdekatan dengan Sungai Bantan Tua. Air tenang atau ombak tidak terlalu besar karena bibit mangrove yang baru ditanam belum mampu menahan ombak, dan kandungan airnya pun adalah air payau. Kawasan estuari atau muara sungainya merupakan pertemuan air tawar dengan air laut. Cukup dekat dengan pantai dan surut air laut, dengan salinitas berkisaran 7 sampai 15 ppt.